Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah sistem operasi akan mempresentasikan mengenai pembelajaran struktur direktori pada Linux. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Anissa Zafira, sebagai moderator dan teman-teman rekan kelompok saya, Meta Berliana, Nur Afifat Ini Adilah, Rodia Timadiah, dan Sabila Zata Amani. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi mengenai struktur direktori pada Linux. Langsung saja ke materinya. Baik, untuk yang pertama yaitu slash dalam kurung root, di mana struktur direktori root ini di Linux secara umum diawali dengan root file system dengan tanda slash, dan tentu juga merupakan root atau akar dari seluruh direktori global, partisi di mana diletakkan atau root system akan menjadi direktori sistem atau partisi pokok. Kemudian ada direktori bin, di mana bin ini berisi file-file binari atau aplikasi yang lebih umum dan dapat digunakan oleh semua user. Untuk memudahkan mengingatnya, direktori ini dianggap dari kependekan binary. Kemudian untuk directory boot, di sini directory boot tersimpan file-file bootloader diantaranya group atau lilo, kemudian kernel initd dan systemmate juga terletak di dalam boot ini. Jika sistem yang digunakan menggunakan partisi LVM atau partisi dalam jaringan, maka ada baiknya dibuatkan partisi kecil tersendiri untuk meletakkan boot di hard disk dengan file sistem konvensional. Kemudian direktori boot ini umumnya sangat jarang sekali berubah isinya, kecuali memang kita sering bermain-main dengan kernel pada direktori ini. Selanjutnya adalah direktori OPT, di mana direktori OPT ini sangat jarang digunakan. Beberapa paket software terpisah menggunakan direktori untuk menyimpan paket yang menuju ke lokasi manapun. Untuk memudah mengingatnya, direktori ini dianggap kependekan dari optional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rodia, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai direktori Linux, yaitu berupa root. Root merupakan direktori home-nya super user atau root. Jadi jangan bingung jika direktori root dengan direktori root yang awal. Walaupun cara menyebutnya sama, tapi sekali berfungsi sangat berbeda. Selanjutnya. Kemudian direktori selanjutnya yaitu dev, yaitu merupakan pseudo file system atau direktori yang isinya sebenarnya bukan benar-benar berisi file. Isi dari dev ini berkaitan dengan perangkat-perangkat yang terdapat pada sistem. Misalkan untuk informasi port serial, port printer, dapat diberlakukan seperti membaca file. Misalkan perangkat serial terletak di dev atau TTYOI, kemudian partisi dalam hard disk disebut sebagai dev SDA7, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan mengingat direktori ini dianggap kependekan dari device. Kemudian direktori selanjutnya yaitu sbin, yaitu berisi file-file binary yang esensinya untuk sistem dan mengendalikan sistem. File-file binary atau bisa dianggap aplikasi sistem ini, jika dioperasikan secara tidak tepat, bisa berpotensi merusak. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari super binary. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, untuk selanjutnya disilakan kepada Sabila. Baik, terima kasih moderator. Kemudian di sini ada etc. Direktori etc berisi file-file konfigurasi sistem. Mayoritas aplikasi dan layanan konfigurasinya tersimpan di direktori etc, termasuk diantaranya etc host, terus etc resolve.conf, dan lain sebagainya. Di direktori etc ini tersimpan konfigurasi bagaimana sebuah layanan dijalankan. Di direktori etc rc
Ini tersimpan konfigurasi untuk menentukan servis yang dijalankan untuk tiap-tiap sesi ini. Kemudian SRV, direktori yang dimaksudkan sebagai tempat data dari sebuah layanan yang diberikan oleh sistem. Misal, jika kamu menggunakan server apa sih untuk servis web, kamu bisa menyimpan file-file website tersebut di sebuah direktori di dalam SRV. Selanjutnya, home. Semua direktori home dari pengguna tersimpan di direktori ini dengan nama user masing-masing sebagai pengelompokannya. Untuk beberapa sistem Linux yang dispesifikasikan untuk server, direktori pengguna masih dikelompokkan lagi ke dalam home user, berisi dokumen pekerjaan user hingga file-file hiburan seperti MP3 dan film juga termasuk foto-foto yang dimiliki oleh user. Kemudian lost found, di direktori ini Linux menyimpan file-file yang berhasil direcover saat sistem crash. Dengan melihat ke dalam lost found, mungkin kita dapat menemukan file yang hilang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Afifah Dini Adila, disilakan. Selanjutnya yaitu directory proc, juga merupakan pseudo file system yang mirip dengan dev. Bedanya proc ini murni hanya berkaitan dengan sistem dan tidak menyangkut pada device. Isi dari proc ini adalah informasi dari sistem yang jika diubah maka juga dapat mengubah sifat jalannya sistem. Kemudian directory SJS berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari sistem. Kemudian direktori TMP, file system yang menyimpan file-file sementara. Memiliki mode yang sangat terbuka sehingga mudah untuk ditulis oleh siapa saja. Direktori ini dianggap kependekan dari temporary. Kemudian direktori lib berisi file-file library atau pustaka dari semua aplikasi binary yang tersimpan dalam direktori sbin dan bin. Menyimpan berbagai macam library yang digunakan untuk aplikasi lain. Baik, yang terakhir akan dilanjutkan oleh Meta Berliana. Kepada Meta, disilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya terdapat direktori USR. Di dalam direktori USR tersimpan aplikasi dan utility yang spesifik dengan user. Merupakan tempat di mana user dapat menginstal aplikasi sendiri yang bukan ofisial dari distro. Kemudian terdapat direktori media. Direktori memounting atau mengaitkan media removable storage seperti hard disk eksternal, floppy disk, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, digital kamera, maupun media lainnya. Kemudian terdapat direktori var. Direktori var merupakan direktori yang isinya sangat dinamis. Dianjurkan untuk diletakkan di partisi terpisah dikarenakan dapat membengkak dengan sangat cepat. Direktori ini dianggap kependekan dari variatif. Kemudian terdapat direktori MNT. Direktori ini yang disiapkan untuk mounting point device storage. Direktori MNT juga bisa dijadikan mount point pada saat sistem rescue atau troubleshooting. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari mount. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai struktur direktori pada Linux. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan kita jadikan pembelajaran bersama. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.